Apa kurangnya Dude Harlino? Cowok ganteng dan religius ini bahkan menjadi calon menantu idaman para ibu di tanah air. Namun sayang, semua nilai lebih yang melekat pada diri Dude tak kuasa menahan Asmirandah untuk tetap berada dalam dekapannya. Sang gadis justru berpaling dan akhirnya memutuskan untuk kembali berlabuh pada pelukan Jonas Rivano. Andah dan Jonas memang sudah pernah pacaran. Keduanya lalu putus dan Andah kemudian pacaran dengan Dude. Dan beberapa waktu lalu, di Kota Kembang ini pula, Ariel bersama kawan-kawannya kembali menyapa para fans yang benar-benar haus akan penampilan panggung mereka. Saat kita Bandung adalah rumah bagi Ariel CS, terkhusus untuk Ariel dan Uki. Di kota inilah keduanya dulu bertemu kala masih duduk di bangku SMP. Kala itu, tak ada yang tahu kalau Ariel dan Uki kecil akan menjadi superstar yang mampu menghipnotis ribuan orang. Ariel suka menyendiri. Kelihatannya dia nggak ada temen dah. Nazril suka bawa-bawa gitar. Oke, belum kelihatan dalam bermusik. Kelihatannya sedang-sedang saja. Ariel culun, nggak tampang artis. Setelah tamat dari SMU, Ariel dan Uki bersama dua teman mereka, Kibil dan Erik, membentuk band Kolesterol. Kala itu Ariel menjadi basis dan backing vokal. Sayangnya band ini seperti kuncup yang tak pernah mekar. sempat kita punya band. Waktu itu berempat. Jadi saya, Uki, terus ada namanya Erik Odol, sama namanya satu lagi Iqbal Kibil. Ya, jadi saya ingat waktu itu kita pas lagi audisi, tinggal nunggu audisi 1 jam, tinggal 3 band lagi kita mau di audisi, terus kita bilang, yuk kita pulang aja yuk. Ini orangnya ya, udah tinggal 3 band lagi mau di audisi, terus dia bilang, yuk kita pulang aja, ini orangnya. Waktu terus berputar. Setelah memecat Andika dan Indra, Ariel bersama Uki, Reza, dan Lukman coba terus berjalan dan bertahan di panggung hiburan. Banyak orang memprediksi karir keempat pria ini benar-benar habis setelah sang vokalis dibui selama 2 tahun lebih. Namun adrenalin seorang bintang memang mengalir di dalam darah Ariel. Kemarin dihujat, hari ini ia sudah dipuja setinggi langit khususnya oleh kaum hawa. Ariel memang punya karisma yang mampu membuai wanita. Orangnya itu penuh karisma. Jadi ya memang kuat, kokoh. Karismatiknya itu loh yang nggak bisa digantikan oleh yang lain buat aku. Yang bisa membius para fans, bahkan para wanita-wanita termasuk saya gitu. Ariel dan hanya ada satu nama, Ariel. Sekeras apapun tantangan yang menghadang langkahnya, Ariel tetap mampu melenggang dan merebut kembali hati para penggemarnya. Deg-degan menghantui para peserta audisi Miss Indonesia di Jakarta, termasuk Andini.
Pramugari maskapai penerbangan nasional ini harus bersaing dengan wanita-wanita cantik dari seluruh penjuru tanah air untuk bisa terpilih menjadi salah satu di antara 33 wanita yang nantinya dipilih untuk masuk babak final Miss Indonesia 2013. Rencana yang pasti saya akan lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Saya tidak mau ketika misalnya saya terpilih dan saya menjabat akan jatuh ratingnya daripada tahun sebelumnya. Pasti otomatis saya akan tetap melanjutkan apa yang sudah jadi tugasnya Mbak Ines. Fisik bagaimanapun harus diperhatikan dalam arti wajah dan juga tinggi badan, proporsional badan nih gitu ya. Karena nantinya jenjangnya adalah ke Miss World, jadi kami pun juga mengikuti standar Miss World. Asmiranda dan Jonas Revano tidak lagi malu-malu kucing seputar hubungan mereka. Sekalipun berbeda keyakinan, namun keduanya mantap untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Apa kurangnya Dude Harlino? Cowok ganteng dan religius ini bahkan menjadi calon menantu idaman para ibu di tanah air. Namun sayang, semua nilai lebih yang melekat pada diri Dude tak kuasa menahan Asmiranda untuk tetap berada dalam dekapannya. Sang gadis justru berpaling dan akhirnya memutuskan untuk kembali berlabuh pada pelukan Jonas Revano. Andah dan Jonas memang sudah pernah pacaran. Keduanya lalu putus dan Andah kemudian pacaran dengan Dude. Namun kini, cinta yang sempat terputus itu kembali dirangkai dengan indahnya. Aku sempat ngelihat dia kagum aja karena itu untuk profesionalitasnya tinggi. Gitu. Dia nggak bisa yang bukan tipe orang yang bisa telat gitu. Bahkan dia datang sebelum jam callingan. Iya, ngeri. Cie, kasih tahu nggak? Ada dua. Cinlok, dibilang cinlok. Tadi kamu kan udah jawab tuh cinlok di sana, ya kan? Cinlok tuh sebenarnya bisa di mana aja, nggak selalu di lokasi syuting. Bisa ketemu di toko buku, atau suka jadi cinlok gitu, enggak. Bersama Jonas, Andah memang tampak lebih belak-belakan. Aura kebahagiaan begitu kental terlihat di wajahnya. Selalu support aku sih ya, pasti ngedukung aku. Kayak gini kan sekarang ini mau nemenin aku gitu. Padahal udah pagi-pagi ya kita jalan, tapi mau nemenin aku gitu. Itu satu dukungan yang sangat berarti banget buat aku gitu. Romantis sih enggak, dia lebih cuek. Tapi justru kejutan-kejutan itu yang membuat perlakuan dia menjadi romantis. Ya dikasih tahu. Adalah beberapa kejutan-kejutan, hal-hal kecil ya. Kecil banget. Sampai nggak berasa. Anda juga? Ya karena sudah jadi gimana ya harus ngomong. Gitu ya. Meski masih punya PR karena beda keyakinan, Andah dan Jonas yakin sanggup mencari jalan keluar dan akhirnya nanti bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Kalau untuk masalah itu kita nggak bisa share langsung, tapi yang jelas kita udah mikirin jalan keluarnya dan doain aja karena kita jalaninnya dengan niat yang sangat baik dan mudah-mudahan kita akan mendapat jalan keluar yang baik juga atau berakhir baik. Masalah pembentukan bintang, semua juga tahu. Saya lah laki. Mentoring khusus, langsung dari saya. Saya tunggu. Ini momennya. Yang berani, saya jadikan bintang. Hello. Saya mencari yang punya faktor X. Berani, tunjukkan yang terbaik. Saya tunggu.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.